Selamat siang kepada rekan-rekan virtual run and ride PLN UP3 Tanjung Pinang. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melakukan technical meeting guna menyampaikan secara detail kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan diri, mungkin juga yang akan segera mendaftarkan diri lagi, yang belum ya. Baik, untuk tahapan awal saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Pak Adi. Beliau dari manajer bagian pemasaran dan pelayanan PLN Tanjung Pinang. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Ya, inilah Pak Adi, sosok muda yang energik. Saya sampaikan juga kepada seluruh peserta bahwa beliau juga adalah hobi olahraga, salah satunya adalah cabang lari. Ya benar, cabang lari. Baru mulai. Baik, kita tetap melakukan protokol COVID. Untuk lebih nyaman, mungkin kami akan membuka masker karena di ruangan ini hanya beberapa orang dan jarak kami pun tetap menjaga jarak. Biar lebih jelas, mungkin masker akan kita buka. Baik, di awal ini kita nih pengen bertanya nih kepada Pak Adi. Apa sih tiba-tiba muncul ide di PLN di suasana COVID-19 ini pengen membuat virtual run nih Pak? Siap. Ya. Jadi mungkin sebelumnya terima kasih dari Runner Tanjung Pinang dulu nih. Iya. Jadi kami sudah dibantu, sudah direpotin untuk membantu kegiatan kita yang sedang kita laksanakan sekarang. Dan kami juga mengapresiasi ke seluruh teman-teman rider dan runner yang ternyata antusiasnya luar biasa nih Bang Edi. Iya. Ternyata sampai hari ini sudah 600 ya? Ya, 600 Pak. Sudah 600 yang mendaftar. Jadi perlu kami sampaikan ke teman-teman runner dan rider. Jadi kami di PLN UP3 Tanjung Pinang pertama memilih tanggal 27 Oktober itu karena kebetulan di tanggal 27 Oktober kami dari PLN memperingati Hari Listrik Nasional. Jadi Hari Listrik Nasional ini bertepatan di tanggal 27 Oktober ya. dan pas Hari Listrik Nasional yang ke-75. Nah, gitu. Jadi 75 betul. Makanya kita buat larinya 7,5 kilo, sepedanya 75 kilo. Itu maknanya teman-teman ya. Betul. Pertama karena pertama Hari Listrik Nasional itu tadi. Yang kedua, kami pun di tengah kondisi pandemi seperti ini pengen mengajak masyarakat khususnya pelanggan Tanjung Pinang untuk tetap aktif, tetap bergerak, karena kan kalau kita tahu dari penggiat-penggiat olahraga, salah satu untuk meningkatkan imun di pandemi ini justru dengan berolahraga. Cuma karena kita memang kondisinya kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang, makanya kita coba buat konsepnya virtual. Jadi teman-teman lari sepeda sendiri-sendiri, tetap dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol COVID. Kurang lebih gitu sih, Bang Edi. Baik, teman-teman, itulah pengantar dari Pak Adi bahwa tujuan virtual run ini adalah dalam rangka Hari Listrik Nasional yang ke-75, insya Allah pada tanggal 27 Oktober nanti. Dan itu adalah puncak kita, sesuai dengan jadwal nanti kita akan sampaikan tanggal 27 itu adalah penyerahan hadiah. Baik, teman-teman, sampai saat ini yang sudah mendaftarkan diri lebih kurang 600 orang lebih. Dan insya Allah besok kita akan mulai race mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Saya menyampaikan kembali kepada seluruh peserta bahwa proses pendaftaran itu sudah kita laksanakan semenjak 15 September sampai 10 Oktober. Jadi nanti Oktober itu masih boleh. Masih ada boleh. Ada 10 hari, cuman yang telat datang rank waktu untuk store run makin pendek. Bisa jadi dia agak panjang waktunya. Harus lebih semangat larinya. Ya, waktu pelaksanaan 1 sampai 20, kemudian pengumuman tanggal 25. Nah, tanggal 25 ini kita akan umumkan kepada seluruh peserta yang lulus terhadap peringkat 1 sampai 200 di sepeda. Kuncinya untuk apa? Adalah untuk menerima medali. Kemudian nanti 1 sampai 100 di lari, itu yang mendapat medali. Nah, kita akan sampaikan secara detail bahwa virtual run ini kita memang membuat adalah untuk setiap peserta atau masyarakat Tanjung Pinang berolahraga. Jadi kita membuat tidak wajib ya
bagi peserta lari maupun sepeda langsung store 7,5 lari, atau sepeda langsung 75 ya. Dia boleh dicicil. Jadi di rekan-rekan yang sudah terdaftar, website kita nanti malam akan kita mulai buka tools untuk pengisian data store untuk baik lari maupun submitnya maupun sepeda. Jadi event ini sesuai dengan kemampuan kita dan kejujuran kita. Media yang kita pakai adalah Strava, sesuai yang sudah kita sampaikan teman-teman. Nanti video akan kita unggah di grup petunjuk bagaimana cara mensubmitnya ya. Jadi yang perlu di-copy adalah copy link Strava. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu bertanya di grup, Bang, bagaimana mendapat finisher, medali finisher? Di sini kami akan jelaskan bahwa setiap peserta yang sudah memenuhi minimal lari 7,5 maupun bersepeda 75 km, dia berhak mendapat nomor undian untuk lucky draw. Nah, lucky draw kita itu Pak Adi, kira-kira? Jadi untuk hadiahnya untuk lucky draw nanti Bang Edi, nanti ada 1 buah sepeda lipat, kemudian ada 5 kompor listrik dan power bank. Power bank, mungkin nanti ada 10 buah nanti power banknya. Kemudian ada lagi untuk penghargaan khusus nih Bang Edi. Jadi nanti teman-teman buat yang mau upload hasil larinya dengan nge-tag ke IG kita tentunya, nanti ada foto kontesnya. Ada foto kontesnya. Jadi foto terunik yang kita pilih nanti itu akan mendapatkan penghargaan khusus. Selain itu untuk 3 finisher terjauh masing-masing kategori itu juga ada penghargaannya nanti Bang Edi. Bentuknya nanti mungkin kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Kemudian satu lagi untuk 3 yang tercepat. Nah, tercepat ini berarti yang tanggal 1 besok ini ya, yang udah finish duluan baik 7,5 kilo lari dan 75 kilo yang sudah mencapai duluan ya. Oke. Gitu, Bang Edi. Baik, tadi saya jelaskan bahwa seluruh peserta yang sudah memenuhi target minimal 7,5 lari dan 75 bersepeda, dia akan mendapat nomor undian. Nomor undiannya adalah nomor BIF. Nah, itu yang seperti kami sampaikan tadi bahwa pada tanggal 25 kita akan melakukan live juga. Nomor-nomor yang sudah lulus dengan standar minimal tadi akan kita masuk dalam undian dan kita cabut sehingga menjadi transparan ya Pak ya. Tadi sudah dapat gambaran, ada power bank 10 buah, kemudian ada kompor listrik 5 buah, sudah 15 buah, kemudian sepeda 1 unit sudah 16, dan akan ada tambahan lagi. Nanti akan kita update terus di IG kita, baik IG PLNP 3 Tanjung Pinang maupun Instagram Ranis Tanjung Pinang. Oh, satu lagi Bang Edi, ada yang lupa saya sampaikan. Jadi untuk peserta yang sudah mendaftar juga bisa ikut bergabung di event lari dan sepedanya kantor induk wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Untuk linknya sudah ada di IG kita, di IG Runner dan IG PLN Tanjung Pinang. Nanti silakan. Jadi teman-teman sekali dayung 2-3 blok gitu. 2 medali bisa dapat. 2 medali langsung bisa dapat. Ya, jadi ada event yang bersamaan yang dilakukan oleh PLN Riau dan Kepulauan Riau yang sudah kita share juga ke kawan-kawan. Silakan mendaftar dengan kategori yang sama ya. Jadi kalau sudah ikut sepeda ya sekalian aja store yang di kita sama yang di Pekan. Jadi teman-teman bisa mendapat 2 medali. Betul. Atau kalau sepedanya di Tanjung Pinang, runningnya di Tanjung Pinang, terus kemudian sepedanya di wilayah Riau juga boleh. Boleh. Yang penting satu kategori dalam satu event. Oh, siap. Baik, untuk selanjutnya menjawab pertanyaan tentang perolehan medali. Kita jelaskan bahwa di website kita setiap hari habis goes maupun lari, teman-teman lakukan aja store. Kita akan terakumulasi. Jadi di website kita itu akan melihat peringkat 1 sampai ke terakhir. Jadi seperti yang kita katakan bahwa kita menyediakan 200 medali untuk sepeda. Maka zona aman adalah peringkat 1 sampai 200. Jadi pertanyaannya yang dapat medali udah jelas ya. Bagi rekan-rekan masuk di zona peringkat 1 sampai 200 dengan catatan waktu dengan jarak yang terjauh. Jadi sebagai contoh ya, saya hari ini lari hari ketiga sudah sampai 75 kilo. Saya tetap lanjut aja. Main sepeda saya store aja. Yang penting setiap saya main sepeda saya store. Nah, bentuk store kita bisa lihat saya di peringkat berapa di sepeda itu dengan total jarak berapa.
Nah ini juga kita membuat di website itu terbuka, jadi sehingga ada macam rivalitas dikit Pak, ada persaingan. Ada kompetisi jadi. Nah kompetisi yang kita pelajari adalah tapi tentunya sehat ya, sehat ya Pak. Jangan sampai dipaksa. Nah, jangan dipaksa. Sekali lagi kita katakan bahwa ini bukan untuk apa ya, kita Ini hanya fun fun. Iya. Nggak perlu juga pace-nya laju-laju, yang penting jarak ya. Nah, kemudian bisa dilihat, mungkin nanti kan tadi kita katakan ada kategori untuk jarak yang terjauh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, nanti bisa lihat itu siapa yang leading di sepeda dan lari peringkat 1, 2 dan 3-nya saling berlomba lah skor. Dan sama di zona tidak aman nih Pak. Zona tidak aman artinya contoh macam di sepeda ya, umpama saya berada di zona peringkat 200, saya sudah 85 kilo. Saya berada di zona tidak aman karena bisa-bisa di peringkat 201 akan melakukan skor ya. Skor lagi dia di peringkat 2. Ya, di peringkat 2 dia masuk. Ya seperti itu. Jadi untuk pendapat medali tidak semuanya dapat. Yang mendapat adalah masuk peringkat sesuai dengan jumlah medali yang kita sediakan. Sekali lagi saya katakan, untuk sepeda peringkat 1 sampai 200 kita ringkatkan berdasarkan jarak terjauh. Ya, kemudian itu juga lari 1 sampai 100 peringkat dari jarak terjauh sampai ke bawah. Itu untuk medali ya. Jadi teman-teman sudah form di sini. Sebenarnya di mekanisme event yang ya sudah kita kasih juga ya. Betul, cuman mungkin kita belum terbaca, kita jelaskan lagi. Karena banyak pertanyaan seperti itu ya. Kita insya Allah melakukan ini secara sportif, tidak boleh tidak fair ya Pak ya. Karena medali ini kita berikan adalah orang-orang yang memang punya komitmen berolahraga dengan virtualan ini, yang benar-benar komit ya dengan jarak yang terjauh. Nah itu 2 poin. Nah kemudian yang tadi kategori ada hadiah juara 1, 2, 3 Pak ya, terjauh. 1, 2, 3 terjauh. Nah 1, 2, 3 terjauh itu kita lihat juga dari peringkat yang tadi. Nah itu kita mulai close, untuk peringkat yang terjauh itu kita close mulai tanggal 20. Begitu 20 close, maka tidak ada bisa melakukan aktivitas setoran maupun setor lari. Kalau olahraganya tetap boleh Bang Edi. Boleh, lanjut. Harapan kita bukan setelah virtualan aja. Harapan kita lanjut tetap. Karena ini bagian juga meningkatkan imun tubuh kita dalam olahraga. Ya seperti itu ya. Jadi sudah jelas saya katakan, sekali lagi saya tekankan bahwa seluruh peserta yang sudah memenuhi standar minimal lari 7,5 maupun sepeda 75, semua berhak untuk mendapat nomor undian yang akan kita undi pada tanggal 25. Pada tanggal 25 kita undi dengan unit-unit hadiah seperti tadi, 1 unit sepeda lipat, ada 5 buah kompor listrik, kemudian ada 10 power bank, dan insya Allah mungkin akan ada tambahan-tambahan lagi dan akan kita sampaikan di info-info berikutnya. Nah, untuk yang mendapat medali saya tekankan lagi bahwa medali 200 untuk peserta sepeda dengan peringkat 1 sampai 200 dengan jarak yang terjauh. Kemudian lari 1 sampai 100 dengan peringkat yang terjauh. Kemudian ada satu peluang lagi bagi yang berprestasi peringkat yang terjauh 1, 2, 3 di lari dan sepeda juga mendapat hadiah. Dan ada tambahan tadi ya Pak ya? Penghargaan khusus lagi. Penghargaan khusus waktu tercepat ya? Waktu tercepat. Waktu tercepat tadi ya? Ya ini adalah finish tercepat. Jadi finish tercepat ini bisa jadi, mohon maaf, besok bisa jadi langsung boom dia selesai gitu. Jadi siapa besok tiba-tiba sudah ada main sepeda langsung 75 kilo, lari langsung 7,5 kilo, dia langsung juga sudah mendapat catatan di kita langsung waktu tercepat. Ya Pak ya? Nanti kita umumkan bareng-bareng. Nah, umumnya kita bareng-bareng. Jadi bisa teman-teman bisa lihatnya nanti di tanggal 25 ya. 25. Ada yang nanya nih Bang, boleh? Ya. Ada sesi tanya belum? Boleh. Ada boleh. Ada yang nanya, itu ada pemisahan kategori nggak antara putra putri dan masalah standar PES-nya ini ada diukur nggak gitu? Baik, untuk kategori saat ini kita tidak ada, jadi kita samakan saja perempuan dan laki-laki. Nah tadi kita katakan di awal bahwa memang kita tidak memfokuskan terhadap PES. Jadi memang kita mencari ada indikator pertama adalah jarak. Jadi buat teman-teman ini merupakan dia aja fun ya, hanya fun gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan pace-nya terlalu tinggi nanti semua pengen. Betul. Jangan dilupakan bahwa esensi kita adalah mengajak masyarakat berolahraga. Jadi memasyaratkan baik lari, bersepeda atau olahraga yang lain. Jadi bukan kita sedang berkompetisi gitu Bang Edi. Takutnya ngotot kan harus begini nanti malah nggak baik ujungnya gitu. Kecurangan gimana nih? Untuk kecurangan sendiri yang saya sampaikan kembali bahwa kita minta kejujuran ya. Memang kita menggunakan Strava. Di website kita salah satu adalah nanti di toolsnya itu adalah copy data kita di Strava. Jadi mohon maaf kalau teman-teman mengcopy paste
atau menginput data di luar rank waktu tanggal 1 sampai tanggal 20, kita akan diskualifikasi. Jadi itu memang kita akan selektif karena kita mengharapkan seluruh peserta sportif. Makanya di website kita belum kita buka tentang tools pengisian data baik lari dan sepeda. Jadi insya Allah nanti malam mulai kita masukkan di situ. Ketika teman-teman sudah login, sudah ada aplikasinya untuk mengisi. Catatannya simpel aja kok. Di catatan itu adalah tanggal, kemudian jam, kemudian jarak dan waktu kita bersepeda atau berlari, kemudian mengcopy link yang dari Strava itu. Di buku video panduan kita nanti kita kasihkan dan sudah kita kasih semalam ya. Kalau ragu nanti silakan berkomunikasi di media kita di WA Group. Ya, kita mengharapkan semua jujur tetap melakukan setoran dari tanggal 1. Tanggal 1 mulainya kapan? Mulai jam 00. Nah, emang ada yang mau mulai start ya Pak ya? Jam 1 subuh ya silakan, nggak apa-apa. Jadi kalau belum mulai jam 6.00 kita nggak bisa hitung. Kalau umpama ya larinya jam 11.55 Pak, karena antara belum 00, yang itu kita belum bisa hitung. Pokoknya setelah 00 lah, ya. Silakan. Khawatir juga tadi 11.55 nanti. Nah 11.55 masyarakat di belakang dikira nyuri kan. Ya, itu yang kita mau sampaikan bahwa start mulai tanggal 1. Nah begitu juga penutupannya tanggal 20 jam 00. Itu batas terakhir ya. 23.59 Pak. Ya. Tanggal 20. 23 jam 23.59. Nah itu batas terakhir. Terus untuk finisher 200 pertama berhak dapat medali nggak gitu? Sekali lagi kita luruskan bahwa kita tidak memberikan finisher yang pertama. Ya, kita memberi adalah finisher medali yang disediakan adalah peringkat 1 sampai 200 dengan jarak terjauh. Nah, itu kita umumkan pada tanggal 25. Jadi tanggal 20 itu nanti kita akan merekap secara sistem. Yang mendapat adalah peringkat 1 sampai 200. Nah, kalau macam pertanyaan tadi seolah kalau 100 orang sudah sampai 75 kan langsung dapat, enggak. Sekali lagi enggak itu. Jadi yang sudah sampai 75 maupun 7,5 lari, dia sudah pasti otomatis mendapat nomor undian lucky draw, itu ya. Sekali lagi saya tekankan, sudah finish standar minimal dia sudah dapat hak lucky draw. Nah, bagaimana mendapat medali? Dia harus mendapat peringkat sesuai dengan jumlah medali kita sediakan, yaitu sebanyak 200 di sepeda dan 100 di lari. Jadi setiap hari teman-teman setiap masuk ke website kita bisa lihat kita masuk zona aman atau tidak gitu kan ya, seperti itu bisa kita lihat di website. Insya Allah nanti malam kita sudah mulai di launching ya. Di launching. Gitu. Ada yang lain juga nih Pak Andi. Ya. Akun Strava apakah harus public atau boleh privat gitu? Akun Strava sebaiknya public ya. Kalau private kadang-kadang kami kan meng-cross check nih. Selagi tidak berteman kan kami nggak bisa lihat gitu. Betul. Ya, jadi kita minta kepada teman-teman yang sementara di set di publik dulu deh 20 hari. Mungkin dengan menjadi 20 hari di publik ini bertambah followernya juga nanti. Kemudian yang saya mau sampaikan kembali tentang ada foto Pak ya. Foto kontes. Foto kontes. Nah, foto kontes itu wajib memakai tweetbond yang sudah kita siapkan di website ya. Setiap orang peserta sudah ada di bawah tweetbond yang kita kasih. Kemudian dan nomor BIF. Kalau teman-teman yang masih belum paham membuat tweetbond, nanti bisa ngobrol aja di dalam grup, kita bisa bantu membuat. Tapi kalau biar mempermudah tanpa tweetbond pun nggak apa-apa deh. Oh boleh. Boleh nggak apa-apa. Yang penting letak di Instagram tetap itu ya. Tetap mentionnya ya. Oke. Captionnya Pak? Captionnya Bebas. terserah. Ya. Terserah. Kalau untuk foto kontes itu pun nggak wajib kan. Itu bisa ada teman-teman yang ikut atau pengen nggak ikut juga nggak apa-apa gitu. Ya. Untuk yang foto kontes nggak wajib. Oke ya, tadi sudah ditambah oleh Pak Adi, diberi kelonggaran tidak perlu tweetbond pun nggak apa-apa. Yang penting meletak di IG kita tetap dengan mentionnya PLN Riau Kepri, kemudian PLN UP3 Tanjung Pinang dan Ranes Tanjung Pinang, sehingga kita bisa melihat foto-foto yang diunggah oleh teman-teman semua. Baik, ada yang nanya lagi boleh? Ya. Boleh sekarang. Itu update peringkatnya secara hariannya enggak itu? Memang update peringkat itu setiap harian dia. Jadi saya sampaikan kembali kepada teman-teman. Setiap waktu ya. Setiap teman-teman sudah menginput baik lari dan sepeda, dia tidak otomatis masuk ke data di website. Artinya kami di admin akan memverifikasi kembali karena akan mengecek dulu tentang kebenaran data dari Strava. Kalau tidak benar,
maka kita akan diskualifikasi gitu. Jadi kalau sudah benar maka dia akan muncul. Sama seperti ketika teman-teman meregistrasi waktu awal mendaftar kan belum dapat nomor BIP. Kami mengecek dulu ID-nya benar nggak ID PLN. Kalau sudah benar ID PLN, maka nomor BIP-nya baru kami keluarkan. Jadi nanti teman-teman jangan kaget nih, oh, Pak saya sudah menginput data lari kok belum ada di rekapan saya, belum muncul. Ya bagian kami belum mengecek. Paling lama 1 kali 24 jam ya. Ya. Insya Terus Allah. kemudian juga harus diperhatikan ininya bang, waktunya. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi lari gitu, terus kok dalam 10 kilo waktunya 1 menit gitu. Wah ini jangan-jangan naik motor kan gitu. Untuk yang seperti itu, mungkin dari teman-teman panitia perlu juga diseleksi nih. Iya. Nah ini jadi Kita akan meng-cross check lagi, betul. Jadi yang tidak wajar itu kan kelihatan ya. Jadi untuk yang tidak wajar bisa jadi nanti keputusan dari teman-teman relawan Tanjung Pinang nggak dimasukkan ke dalam hasil submitnya. Iya, betul, Pak. Gitu. Baik ya teman-teman, jadi sekali lagi nggak perlu terlalu cepat. Yang penting Santai aja. santai saja, jalan santai pun nggak apa-apa. Yang penting kita mengharapkan seluruh peserta melakukan aktivitas berolahraga yang saat ini kita adakan adalah lari dan bersepeda. Baik, ada tambahan? Mungkin ada Pertanyaan pertanyaan? dari teman-teman? Itu yang terakhir tadi Pak, agak panjang tuh. Yang mana? Yang sepeda. Apakah boleh, yang ini ya? Ya. Apakah boleh di saat kita goes total kilometer dari Strava-nya 30, kemudian kawan kita yang ada goes sama kita tadi cuma di-invite kita jadi total goesnya sehingga menjadi 70. Itu gimana? Nah, ini ya. Agak bingung. Ini agak bingung kita nih. Jadi maksudnya 30 kilo tapi tercatat 70 atau bagaimana? Nah, ini Invite. kami udah pernah ketemu. Apa definisi dia bergowes 70, jumpa teman, titip handphonenya dibawa sampai 70. Setahu saya kalau Strava dia kan tetap melekat di kita gitu. Jadi kalau invite begini gimana maksudnya ya? Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan Ya nanti mungkin secara pribadi ke ya, WhatsApp ya. di WhatsApp grup ya, WhatsApp. atau ditanyakan teknis secara detailnya yang tadi. Kemudian ada lagi nih Bang Edi, kalau lari di dalam rumah boleh nggak ya? Boleh. Pakai treadmill misalnya gitu kan? Oh, kalau treadmill berarti kan dia memakai ini ya, jam ya. Nah, asal dilinkkan dengan aplikasi Strava. Bisa. Itu juga bisa. Jadi pemakaian Strava ini mungkin teman-teman langsung ke handphone ya, tekan record finish gitu. Atau ada juga yang pakai jam, baik apapun jam, nanti dia tinggal dikoneksikan ke Strava. Nah salah satu juga seperti di treadmill tadi, itu juga bisa kita pakai. Baik. Tapi yang jelas hasil treadmill itu harus terkonvert ke Strava. Kalau tidak kita nggak bisa pakai. Ya, setuju. Jadi kita sepakati untuk jarak yang kita akui dari Strava dan dengan waktu yang wajar ya, Bang Edi ya. Nah ini pertanyaan nih bagus nih, Ibu Rahman, Pak Rahman ya. Pak Putri Rahman. bungsu. Kalau Strava error hitungannya gimana? Nah, ini susah nih. Jadi untuk pemakaian handphone langsung ke Strava, setahu saya ada kendala memang kalau dia tidak ada sinyal GPS. Nah, jadi teman-teman hilangkan kebiasaan lari atau bersepeda yang kira-kira blank spotnya gitu. Tapi kalau yang pakai jam ya, itu nggak ada masalah. Dia nggak akan pernah putus. Nanti begitu dia sudah masuk ke data, dia pasti terkirim ke Strava. Jadi kalau teman-teman yang pakai handphone, saran saya bersepeda dan lari di zona-zona kota saja, karena itu rugi. Jadi kalau dia error, ya otomatis datanya tak bisa kita pakai. Dan sering terjadi ya Pak, kita temukan beberapa waktu saya tes juga dengan anak saya kan. Saya pakai jam, anak pakai handphone. Saya bisa 18 kilo, anak 13 kilo. Nah, jadi kenapa? Itu pertanyaannya kenapa? Ada berarti sekitar 5 kilo itu berarti ya GPS-nya tidak Ya. terbaca gitu. Tapi kita tetap ngitungnya yang ada di Strava. Tetap ada yang di Strava Walaupun gitu. error, Ya. kita melihatnya tetap yang ada di Strava. Ya, jadi solusinya seperti itu kita Sambung kasih lagi, sambung. masukan ke Boleh disambung lagi juga. Ya, bisa. sambung lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bang Edi. Untuk ride, apa ada perbedaan antara sepeda road bike dan XC? Gak ada itu ya? Ya, kategori itu juga nggak ada karena saya ngerti kalau kita adakan itu kan lain kita mencari kecepatan waktu. Ya ini kan maupun yang sepeda road, umpama dia mau 100 kilo, mungkin bisa 5 jam dia. Kalau mungkin sepeda ya mungkin bisa 20 jam gitu. Itu kita nggak lihat jamnya, tapi kita lihat jaraknya. Jadi tidak ke sana. Ya, Insya Allah apapun sepeda
jaraknya sama. Jadi kita tidak lari speednya, tapi kita kejar jaraknya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ada terus ya. Kalau kita Oh, tunggu ini sampai Aris Liung ya. Soalnya kalau lari di dalam rumah pakai smartwatch nggak ada rute yang tercatat. Ya, boleh. memang kita kan nggak lihat di rute, tapi kita lihat di jarak, di jarak dan waktu ya. Lebih jarak dan Ya, waktu. jarak dan waktu. Jadi kalau rute itu kan biasanya kalau di treadmill itu ada layar ini ya tuh. Iya, layar. Bisa saja itu nanti difoto terus kemudian disertakan dalam submit. Bisa juga seperti itu. Nanti kita coba diskusikan lagi ya. Iya, Ya, untuk kita coba seperti sesuai. ini ya. Siap. Masukannya kami terima. Ini kita tunggu sampai Nah, 13. ini ada masukan juga itu sangat baik dari Adin. Mbak Andi Nah, itu bagus itu ya. untuk siapa? Untuk Ya, Strava yang Strava sering yang error error. bisa di set ulang. Oh ya betul. Masukan. Ya. Bisa cari di YouTube. Jadi inilah enaknya kita kan bisa saling berbagi ya, transfer knowledge juga ya Pak ya. Ya kalau enggak kita nggak tahu gitu. Siap, siap. Dan moga-moga juga harapan kami dari komunitas Tanjung Tanjung Pinang kepada seluruh peserta ini mulai Jangan lupa, terbiasa. komunitas Tanjung Pinang dan seluruh Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, terbiasa. Kebetulan non Batam dulu kita belum bisa ikutkan. Mungkin itu teman-teman. Kita tunggu sampai 13.45. Yang ini 5 menit lagi. Kenapa kan sengaja Ya nih? ini lagi nih pertanyaan Min, kalau di luar Tanjung Pinang boleh ikutan nggak? Nah ini kita katakan bahwa ini adalah PLN UP3 Tanjung Pinang, khusus wilayah Tanjung Pinang Pak ya. Jadi gini, Di- Pak, ya saya lupa tadi nyampaikan Ya. pertama. Jadi PLN UP3 pelanggan PLN UP3 Tanjung Pinang itu adalah seluruh pelanggan PLN provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Tapi Kecuali- non Batam. Ya, kecuali Batam. Kecuali, Batam. Jadi yang tinggal di Dabu, yang tinggal di Anambas, yang tinggal di Natuna bisa ikut bergabung dalam event ini. Jadi nggak mesti harus di Tanjung Pinang. Ya. Teman-teman di runner di Karimun pun silakan kita seru-seruan bareng di event ini. Gitu Bang Edi. Apa lagi pertanyaan ini kita lihat. Sudah 27 menit. Ya dari Hendra benar tentang pertanyaannya total jarak terjauh berarti dijumlahkan dari tanggal 1 sampai Akumulatif. Ya betul, akumulasi. Akumulatif. Jadi range waktu itulah kita rekap di sistem. Mungkin itu Bang Edi. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman bisa langsung ke Bang Edi atau ke WA group. Bang Okta atau bisa ke WA group WA cuman group. dia bagi yang belum masuk itu. Bagi yang belum masuk di WA group kita ada 2 grup ya, WA grup A dan grup B karena di WA group itu batasnya sampai 257 ya. 257 di 257. Silakan catat nomor handphone saya 0812 706 4567. Saya ulangi sekali lagi 0812 706 4567. Jadi silakan WA ke saya, nanti kita akan invite kalau teman-teman yang belum masuk di grup A maupun grup B kita akan invite di grup B. Jadi komunikasinya bisa langsung di situ Bisa, ya. ya nanti kita bisa saling sharing lagi kalau ada masih ragu tentang cara menginput di website tentang lari dan sepeda kita. Ya. Ya. Baik, cukup. Siap, Bang Edi. Sebelumnya terima kasih banyak Ya. Bang Edi sudah sekali lagi sudah direpotin sama kami buat bantu event pada kesempatan ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman runner dan goes seluruh provinsi Kepri dan mungkin di luar Kepri yang ikut bergabung dalam event kali ini. Kita berpesan tetap sehat, tetap aktif, dan jangan lupa untuk event ini tetap patuhi peraturan lalu lintas dan protokol COVID. Itu yang penting. Ya, sekali lagi itu kita garis bawahi ya teman-teman, tadi kita juga lupa sampaikan bahwa di dalam beraktivitas lari dan sepeda tetap kita lakukan protokol COVID ya. Kalau bersepeda kita himbau tidak dalam gerombolan Tidak maupun dalam gerombolan. berlari, tetap jaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker ya kalau memang dia masih ringan. Kategorinya mungkin sepedanya santai gitu ya, tapi kalau sudah kategorinya berat mungkin bisa melepaskan masker selama Sementara berolahraga. dilakukan selama Tapi kalau sudah tidak berolahraga tetap memakai masker. tetap pakai masker.
Baik, saya rasa cukup sampai di sini Pak ya. Terima kasih Bang Edi, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kami tutup, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada partnership kami, yaitu dari PLN Tanjung Pinang, kemudian BUMN untuk Indonesia, Ranes Tanjung Pinang, Radio Pandawa, kemudian Edi Cinema, kemudian Tanjung Pinang TV, serta seluruh komunitas ya, ini komunitas yang saya sebutkan dari Kemenak Ranes, BRI Ranes, BKK Ranes, Atlet MJ, Ranes Karimun, Natuna Ranes, Pelarian, kemudian Praja Wibawa, TXC, RGC, RCUD Tanjung Pinang, Go Bike Club, Tanjung Pinang Cycling Club, kemudian Kemenak Goes, Gotas, Community, kemudian Euro Jagger, ini dari kalau nggak salah dari Lingga ya. Ya, ini karena lambangnya dari kelihatan Gunung Dai. Kemudian Karimun Cycling Club, kemudian KNK SLP. Baik, itu yang sudah mengirimkan kemarin logonya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sudah berpartisipasi. Moga-moga di next event Pak ya, moga-moga ini berkelanjutan Pak ya. Semoga. Semua community dapat kami rangkul lebih banyak lagi. Siap. Harapan kami dengan Bismillah lah Pak ya. Semoga besok tanggal 1 semua sudah dapat melakukan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, kemudian sportif ya. Baik, terima kasih banyak Bang Edi. Siap, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Siap. Sampai jumpa semuanya.